yang sangat penting pasca Ramadan, di samping semangat untuk menjadikan Al-Quran sebagai dusturna, peraturan undang-undang yang tidak kalah pentingnya, mari semangat untuk memakmurkan masjid. Kembali ke masjid, back to masjid. Dari masjid kita bangkit, dari masjid ada kebangkitan dan kemenangan Islam. Itu harus kita wujudkan ke depan ini. Artinya saatnya lah umat Islam ini, masjid harus kita jadikan sebagai pusat peradaban umat Islam. Masjid harus kita jadikan sebagai pusat poros kemenangan umat Islam dan kebangkitan umat Islam. Pasca Ramadan harus lebih semangat kita ke masjid. Semangatnya adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Hanyalah yang makmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Pasca Ramadan itu harus tetap ke masjid, istiqomah ke masjid. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dia mendirikan sholat dan mendirikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang menciptakan kita, yang mematikan kita, yang memberikan kehidupan kita, yang memberikan rezeki pada kita, yang menciptakan alam semesta yang indah dan beraturan, yang menciptakan langit yang tinggi tamat tiang dan kita berada dalam genggamannya. Maka sudah saatnya lah orang-orang yang beriman hanya takut kepada Allah untuk kembali ke masjid, memakmurkan masjid, terutama anak pemuda, anak kita harus digiring ke masjid agar masjid menjadi pusat poros kemenangan dan kebangkitan umat Islam, agar masjid ini kedepannya menjadi pusat peradaban umat Islam. Peradaban umat Islam dimulai dari masjid, kebangkitan Islam dimulai dari masjid. Itu adalah hasil alumnus Ramadan, harus meningkatkan kualitas untuk memakmurkan masjid. Dan kalau kita bicara fenomena masjid dan nama Allah, ada sebuah Rasulullah SAW yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Di dalam sabda Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzummu yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu wa fihi rajulun qalbun ma'qun bil masajid. Isu hadis ini sangat masyhur, sangat terkenal. Yang artinya ada 7 golongan nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, dalam suasana menakutkan, suasana histeris, suasana mencekam di yaumul qiyamah nanti. Digambarkan dalam riwayat itu, orang tua tidak mengenal anak, anak tidak mengenal orang tua, suami pun tidak mengenal istri, istri pun tidak mengenal suami, dalam kondisi nafsi bertanggung jawab sendiri-sendiri menghadap mahkamah ilahiyah, yaitu pengadilan yang hakiki di yaumul qiyamah nanti, dalam suasana mencekam, menakutkan. Semua orang tergantung amal usahanya, amal solehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, marilah kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, serta kesempatan dan diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid, terutama yang masih ada di bawah atau lantai 1, khususnya untuk yang muda-muda segera naik ke lantai 2 untuk mengisi shop-shop yang
masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi anak-anak nanti apabila ada khotib naik mimbar untuk khutbah agar diam dan tenang, jangan berbicara sendiri. Kemudian yang ketiga, petugas Jumat kali ini adalah muadzin saudara Ustadz Edi, khotib Jumat Ustadz Haji Anas Yusuf SPDI dari Kota Malang dengan materi hamba Rabbaniyun Pasca Ramadan. Imam Ustadz Muslim Barok, sarjana hukum Islam. Yang keempat, kami mewakili takmir Masjid Inha mengucapkan terima kasih banyak atas infak dan sedekah para jamaah sekalian. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ada pengumuman dari takmir, yaitu yang pertama, kulkum subuh dilaksanakan setiap batas subuh setiap harinya. Kemudian kantin Tamasa Sabtu kedua 14 Mei 2022 dilaksanakan pada badak maghrib sampai dengan Isya bersama Ustadz Profesor Dr. Wahyudi Siswanto. Yang ketiga, halal bihalal Ahad 15 Mei 2022 pukul 08.00 sampai dengan selesai di Masjid Inha bersama Bapak Sukriyanto AR MHUM dari PP Muhammadiyah Pusat. Yang keempat, kantin Tamasya Rabu ketiga tanggal 18 Mei 2022 pada maghrib sampai dengan Isya bersama Ustadz M. Nur Ali Fatoni SPDI. Demikian informasi yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wala takunu kallati naqadat uslaha min ba'di quwwa angkasa. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Patut kiranya untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan seluruh potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini senantiasa kita maksimalkan, semua itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, yaitu menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larang-larangannya. Fa insyaallah, kalau aktivitas diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini kalau senantiasa diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu yang kita raih adalah kebahagiaan dan kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahmatullah. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di bulan Syawal. Berarti kita sudah menyelesaikan kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah Ramadan atau ibadah puasa yang diakhiri dengan salat Idul Fitri. Tentu kita masih dalam segar ingatan kita bahwa di bulan Ramadan itu sesungguhnya ada proses besar yang diinginkan oleh Allah agar kita menjadi manusia la'allakum tattaqun, yaitu melalui proses apa yang disebut dengan training center atau daurah akbar, dan yang menjadi sumbernya adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, dan Allah sendiri yang memberikan kehidupan dalam diri seorang muslim. Artinya bahwa dalam diri kita sesungguhnya memiliki potensi yang maha dasar, dan potensi itu harus kita kelola, harus kita miliki, yaitu potensi fujur wa taqwaha. Ada potensi manusia yang disebut dengan qalbun marid, ada hati yang sakit. Kemudian melalui proses Ramadan kita akan dibakar, kita akan dibersihkan, disucikan melalui tazkiyatun nafs, dari qalbun marid menjadi qalbun salim, jadi hati yang bersih, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang sempurna, yaitu dengan keimanan dan ketakwaan itu. Sehingga muncul semangat kita adalah walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqatnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri ini hasil tarbiyah Ramadan kemarin itu, dan ini masih bulan Syawal, adalah orang-orang yang tetap istiqomah beriman, bertakwa,
dan menjadikan syariat Allah yaitu sebagai guidance-nya, sebagai petunjuknya untuk mengatur diri kita, mengatur keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara, maka pasti Allah akan berikan berkah langit dan berkah bumi. Artinya Allah akan pasti membantu persoalan kehidupan kita, baik rumah tangga kita, masyarakat, bangsa dan negara. Allah akan memberikan solusi atas persoalan keumatan dan persoalan kebangsaan manakala kita menjadi alumnus Ramadan yang beriman dan bertakwa secara kafah dan secara totalitas. Di bulan Ramadan situlah sekali lagi kita dididik, kita diterbiah menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang yang dahsyat, yaitu salah satu prestasi yang tertinggi yang dimiliki oleh manusia, yaitu menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling sempurna di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kegandengannya, kecantikannya, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan itu sendiri. Dan itu hasil Ramadan yang telah kita lalui. Lantas apa yang harus kita lakukan ma'asyiral muslimin agar kita menjadi hamba Allah Rabbaniyun, bukan menjadi hamba Allah Ramadaniyun? Artinya semangat kita harus kita lanjutkan semangat Ramadan itu pasca Ramadan, yaitu menjadi hamba Allah yang disebut dengan Rabbaniyun, yaitu menyembah Allah, bukan hanya menyembah Allah di kala pada saat Ramadan, sehingga muncul istilah hamba Ramadaniyun. Semangat kita adalah sebagaimana yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi, wala takunu kallati naqadat huslaha mim ba'di angkasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan baik, yang sudah ditenun dengan baik, dengan kuat, dengan rapi, dengan bagus, dengan api, kemudian dicerai-beraikan kembali, akhirnya marit-marit, tercecer, tidak kuat, tidak api, tidak bagus dan seterusnya. Artinya nilai kebaikan Ramadan kemarin, energi positif yang luar biasa itu harus tetap kita jaga, kita kelola untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang ini, yaitu dengan semangat menjadi hamba Rabbaniyun itu. Artinya ma'asyiral muslimin sidang Jamaah Jumat Matwa, artinya nilai kebaikan yang ada di Ramadan itu harus kita ajeki atau istiqomah istilahnya, sehingga dampak dari Ramadan itu tidak hilang, tapi membawa pengaruh besar, membawa perubahan besar, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini. Apalagi saat ini tantangan dakwah umat Islam ke depan bukan semakin ringan, tapi semakin berat dan semakin masif dan semakin dahsyat. Bahwa saat ini sesungguhnya Indonesia, negara yang kita cinta ini, dalam kondisi tidak baik-baik saja, mengalami krisis multidimensional. Umat Islam salam dalam kondisi termarginalkan, terpinggirkan hampir di seluruh aspek kehidupan, terutama di bidang politik, ekonomi, hukum dan seterusnya. Maka semangat Ramadan itulah yang akan mampu memberikan solusi atas persoalan keumatan dan persoalan kebangsaan. Manakala kita yang pertama adalah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai manhajul hayat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dusturna, peraturan undang-undang untuk mengatur kehidupan kita ke depan. Dan itu ada di bulan Ramadan. Kita tidak cukup hanya tilawah, tidak cukup hanya baca Quran, tapi bagaimana Al-Quran itu kita cintai, kita yakini akan kebenarannya, kita tadaburi, kita dalami, dan ujung-ujungnya adalah Al-Quran harus diamalkan dalam kehidupan dan juga didakwakan, dan kita pertahankan Al-Quran itu. Apa yang terjadi ketika umat Islam abai terhadap Al-Quran, mencapakan Al-Quran, maka Allah akan beri kehidupan dongka, yaitu kehidupan yang sempit, kehidupan yang di dalamnya tidak ada keberkahannya. Ini juga difirmankan oleh Allah dalam surat Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling dari peringatan adzikir ini, nama lain daripada Al-Quran, yaitu kitab suci Al-Quran itu, maka Allah nanti menghimpun mereka dalam keadaan di akhirat, dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak melihat. Padahal dulu ketika di dunia dalam keadaan sehat, dalam keadaan melihat, dibutakan oleh Allah. Kenapa? Karena Al-Quran hanya sekedar tilawah. Al-Quran tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran tidak dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya bangga membaca, Anda dapat pahala, dan bukan berarti itu salah. Tapi seorang muslim
Visioner progresif adalah Al-Quran harus kita yakini akan kebenarannya. Kita pelajari, kita tadabburi, kita dalami, dan kita amalkan apa yang isi di dalam kandungan Al-Quran itu. Dan kita jaga, dan kita dakwakan, dan kita bela Al-Quran itu. Itu baru ada perubahan besar. Satu ketika Rasulullah SAW, betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan seorang umat manusia atau umat Islam ini. Dan sebuah likwat besar dalam pertemuan besar Rasulullah SAW bersama para sahabat. Kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Khattab, datang terlambat membawa lembaran Taurat, bukan Al-Quran yang dibawa. Apa reaksi Rasulullah SAW ketika melihat Sayyidina Umar membawa lembaran Taurat? Rasulullah marah. Marahnya bukan karena Rasulullah SAW karena datangnya terlambat Sayyidina Umar, tapi karena membawa lembaran Taurat. Yang ada dalam diri Rasulullah adalah, yang diinginkan adalah agar para sahabat ini jangan sampai terkontaminasi oleh virus, oleh isme-isme, ajaran-ajaran selain Islam. Dan saat ini virus-virus, ideologi-ideologi sudah berada di rumah-rumah kita, sudah berada di tengah-tengah umat Islam. Apakah itu kapitalisme, sosialisme, pluralisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, neokomunisme dan Syiaisme benar-benar nyata di hadapan tengah-tengah umat Islam ini. Dan sampai anak kita, keluarga kita terkontaminasi oleh ideologi-ideologi selain Islam. Sehingga semangat kita adalah inna wa yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadu bi akharin. Sesungguhnya Allah akan meninggikan dan mengangkat kedudukan beberapa kaum lantaran kitab ini, yaitu Al-Quran. Dan juga Allah akan merendahkan dan menenggelamkan kedudukan orang lain karena mencampakkan Al-Quran itu. Artinya Rasul bersabda, inna wallahi law kana Musa khayyan baina urikum ma khalallahu ilai tabi'an. Yang artinya sesungguhnya demi Allah, seandainya Nabi Musa alaihissalam saat ini hidup bersama kalian wahai Muhammad, niscaya ia hanya diperbolehkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Muhammad, yaitu al-Islam. Bukankah Sayyidina bin Khattab adalah yang tidak diragukan keimanannya, semangat jihadnya, semangat ibadahnya, semangat melawan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Bahkan ketika hijrah dia mengumumkan di khalayak ramai, itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah khawatir para sahabat dan para umatnya ke depan itu terkontaminasi oleh virus-virus, ideologi-ideologi, isme-isme selain Islam. Dan saat ini benar-benar terjadi yang disebut dengan huzul fikri, perang pemikiran, perang ideologi melalui dunia sosial. Kalau anak kita tidak dibentengi dengan akidah, dengan tauhid, dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai manhajul hayat, konsep kehidupannya, maka anak kita akan bablas, akan ikut arus globalisasi di era digitalisasi yang sangat dahsyat ini. Masyaallah muslimin sidang Jumat Matur, intinya adalah bagaimana ke depan itu kita harus meyakini akan kebenaran al-Islam melalui Al-Qurannya, bahwa Islam itu adalah agama sumulatul Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak hanya Islam mengatur ibadah mahdoh, tapi hari mahdoh. Islam tidak hanya mengatur seremonial, tetapi Islam mengatur politik, mengatur ekonomi, mengatur pasar, mengatur militer, kesehatan, pengetahuan dan seterusnya. Itu diatur oleh Islam. Bahwa Islam adalah agama universal, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Sudah lengkap al-Islam ini. Semangat kita adalah inna dina inda wal Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi Allah. Barang siapa yang mencari-cari selain Islam, selain ideologi Islam, maka mereka akan merugi dan mereka akan tidak diterima amalannya. Masyaallah muslimin sidang Jumat Matur, semangat kita adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, agama yang the best of the best, agama yang mulia, agama yang memiliki martabat yang tinggi, tidak ada yang melebihi daripada al-Islam. Sehingga semangat kita yang harus kita doktrin kepada keluarga kita, kepada anak kita terutama adalah isyhadu bi anna muslimin. Saksikan bahwa kami ini orang muslim. Ini harus kita tanamkan kepada diri kita, terhadap keluarga kita, terutama anak-anak kita di zaman globalisasi ini. Anak-anak harus kita libatkan di dalam kajian-kajian, di dalam masjid-masjid taklim, sehingga memahami Islam secara utuh. Islam menurut Rasulullah SAW, Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, bukan Islam dengan tambah embel-embel lainnya. Islam adalah agama yang visi besarnya adalah rahmatan lil alamin. Jangan direduksi mana Islam dengan lainnya. Sekarang ada upaya
untuk membelokkan ideologi Islam. Dan kita merasa aneh, merasa heran di negara yang mayoritas Muslim, penduduknya beragama Islam sedunia, semangat Islamfobia semakin meningkat. Sungguh aneh, orang Islam takut dengan ajarannya, orang Islam takut dengan kitab-kitabnya, yang namanya Islamfobia. Di luar negeri banyak orang masuk Islam karena kebesaran al-Islam, karena dasarnya Islam, karena ilmunya Islam. Justru di negara kita cinta ini, semangat untuk masuk Islam semakin berkurang, semakin berkurang jumlah mayoritas kita ini. Karena peran munafik kafah, munafik totalitas bekerja sama dengan kaum liberalisme, sekularisme untuk mendangkalkan akidah umat Islam, sehingga jumlah mayoritas umat Islam menurun, bukan naik. Sementara di negara Eropa, di negara Barat, Islam semakin berkemajuan, semakin banyak yang masuk Islam. Anehnya di negara yang kita cinta ini, semangat Islamfobia, takut kepada Islam, itu hanya di negara yang kita cinta ini. Kenapa? Dakwah masih belum berjalan secara maksimal dan seterusnya. Masalah muslimin, sidang Jawa Jumat waktu. Yang kedua, yang sangat penting pasca Ramadan, di samping semangat untuk menjadikan Al-Quran sebagai dusturna, peraturan undang-undang yang tidak kalah pentingnya, mari semangat untuk memakmurkan masjid. Kembali ke masjid, back to masjid. Dari masjid kita bangkit, dari masjid ada kebangkitan dan kemenangan Islam. Itu harus kita wujudkan ke depan ini. Artinya saatnya umat Islam ini, masjid harus kita jadikan sebagai pusat peradaban umat Islam. Masjid harus kita jadikan sebagai pusat poros kemenangan umat Islam dan kebangkitan umat Islam. Pasca Ramadan harus lebih semangat kita ke masjid. Semangatnya adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Hanyalah yang makmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Pasca Ramadan itu harus tetap ke masjid, istiqomah ke masjid. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan dia mendirikan sholat dan mendirikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali pada Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang menciptakan kita, yang mematikan kita, yang memberikan kehidupan kita, yang memberikan rezeki pada kita, yang menciptakan alam semesta yang indah dan beraturan, yang menciptakan langit yang tinggi tamat tiang dan kita berada dalam genggamannya. Maka sudah saatnya lah orang-orang yang beriman hanya takut kepada Allah untuk kembali ke masjid, memakmurkan masjid, terutama anak pemuda, anak kita harus digiring ke masjid agar masjid menjadi pusat poros kemenangan dan kebangkitan umat Islam, agar masjid ini kedepannya menjadi pusat peradaban umat Islam. Peradaban umat Islam dimulai dari masjid, kebangkitan Islam dimulai dari masjid. Itu adalah hasil alumnus Ramadan, harus meningkatkan kualitas untuk memakmurkan masjid. Dan kalau kita bicara fenomena masjid dan nama Allah, ada sebuah Rasulullah SAW yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Di dalam sabda Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzumwu yaumal qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu wa fihi rajulun qalbun ma'qun bil masajid. Insyaallah ini sangat masyhur, sangat terkenal. Yang artinya ada 7 golongan nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, dalam suasana menakutkan, suasana histeris, suasana mencekam di yaumul qiyamah nanti. Digambarkan dalam riwayat itu, orang tua tidak mengenal anak, anak tidak mengenal orang tua, suami pun tidak mengenal istri, istri pun tidak mengenal suami, dalam kondisi nafsi bertanggung jawab sendiri-sendiri menghadap mahkamah ilahiyah, yaitu pengadilan yang hakiki di yaumul qiyamah nanti. Dalam suasana mencekam, menakutkan. Semua orang tergantung amal usahanya, amal solehnya. Ketakutan luar biasa. Kecuali ada 7 golongan yang dapat naungan, yang dapat perlindungan, di mana pada saat itu dia ada naungan sama sekali. Salah satu di antaranya adalah seorang sahabat, seorang pemuda, seorang hamba Allah yang mencintai masjid, dikruwah kepada Allah, berzikir kepada Allah, beribadah pada Allah, suka ke masjid, memakmurkan masjid, termasuk membantu tayang masjid. Orang-orang seperti ini, fa insyaallah dijamin oleh Allah, pasti akan diberi perlindungan oleh Allah, diberi naungan oleh Allah, dan akan dijaga oleh Allah. Yang semuanya dalam kondisi panik, dalam kondisi mencekam. Ada 7 golongan yang tenang. Kenapa? Salah satu di antaranya adalah suka ke masjid, beribadah ke masjid, memakmurkan masjid.
membantu takmir untuk menggerakkan masjid ini, sehingga masjid tadi saya katakan harus menjadi pusat peradaban dan pusat poros kemenangan Islam dan kebangkitan umat Islam. Suatu ketika dalam sebuah kongres Yahudi laknatullah alaih, ada beberapa tokoh yang hadir. Kemudian satu tokoh mengatakan, kami tidak akan takut kepada umat Islam, kepada bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim. Yang kami takuti adalah manakala kami melihat, menyaksikan ketika sholat subuh berjamaah di masjid sama dengan sholat Jumatan. Kapasitasnya, jumlahnya sama dengan sholat Jumatan, seperti pada siang hari ini. Sholat subuh itu seperti sekarang ini, banyak pemudanya, penuh sampai di bawah. Baru orang Yahudi akan takut kepada umat Islam. Tapi survei membuktikan kita, baik di Kabupaten Malang atau kota atau di Batu, masih belum menemukan sholat subuhnya tiap hari seperti ini. Pantas sampai detik ini orang Yahudi tidak takut kepada umat Islam, bahkan sekarang memimpin dunia. Maka untuk melawan itu, kembali ke masjid, back to masjid. Dari masjid kita bangkit, seperti slogan di masjid yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tua. Kalau kita bicara masjid, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang juga memberi peringatan kepada kita betapa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Rasulullah bersabda, Inna athqala sholatin alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr wa la yalamuna ma fima la tauma walu habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang munafik, bukan orang mukmin, bukan orang muslim, bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka itu mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, terutama adalah sholat subuh berjamaah, niscaya mereka akan datang ke langgar, datang ke musola, datang ke masjid, walaupun dalam keadaan merangkak. Artinya betapa besarnya fadilah sholat subuh, keutamaannya, keistimewaannya. Di antaranya ada orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, dijamin Allah pasti akan masuk surga. Ini jaminan Allah. Investasi kita di akhir adalah sholat subuh, jaminnya adalah surga. Dan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid dihindari dari jeratan api neraka. Dan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Tidak ada umat Rasulullah SAW yang mampu sholat semalam suntuk mulai dari isya sampai subuh. Kadang-kadang kita sholat tarawih kemarin aja nggak kuat, ya, karena banyak buku dan sebagainya. Ya, ini sholat subuh di masjid, maka pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Kalau isya separuh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jawa Jumat. Mudah-mudahan melalui khutbah Jumat ini kita menyadari bahwa saat ini sesungguhnya menjadi hamba Rabbaniyun pasca Ramadan bukan menjadi hamba Ramadan ini penting. Artinya semangat kita tidak cukup hanya sekedar Ramadan kemarin, setelah Ramadan biar selesai. Tapi bagaimana kita pertahankan nilai-nilai kebaikan itu, semangat sholatnya, semangat sedekahnya, semangat ukhuwah Islamiyahnya, semangat kebersamaannya dan seterusnya, termasuk mencintai Quran dan sebagainya, itu harus tetap ada dalam diri kita, dan itu kita pertahankan untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Dan kita akan insya Allah dengan berdoa kepada Allah, kita akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang di tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023. Mudah-mudahan semangat Ramadan ini tetap ada, karena kita adalah menyembah Allah, yaitu Rabbaniyun, bukan menyembah Ramadaniyun. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i bikum bima fi minal ayati wa dzil hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tibaa wa arinal batila batila warjuna tinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala akbar. Aqimis shalah.